soaked, valuable dust. You kidding me? I've been waiting my whole fucking life for this. Bill! Oh! Sorry. Halo Sucer, kali ini gue akan membahas sebuah film bergenre komedi kriminal. Dari genre mungkin kalian sudah bisa menebak jika film ini akan dibumbui sedikit komedi. Film yang berjudul Rook menceritakan seorang pria yang merampok emas milik keluarga terpencil dan dirinya harus berurusan dengan keluarga yang ternyata mereka adalah salah satu kriminal yang tidak segan dalam menghabisi orang yang mencampuri bisnisnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi yuk masuk ke dalam alur ceritanya. Sebelum nonton, alangkah baiknya kalian gunakan headset agar alur ceritanya lebih berasa. And boom. It won't, but you fucking pray anyway. Film dibuka dengan seorang pria yang agak sedikit idiot bernama Ben yang menjelaskan tentang daerahnya penghasil emas terbesar pada tahun 1800-an. That's why I'm here. Ghosts aren't real, so who gives a shit? My name is Ben, and was voted most likely to flunk out of high school. I'm rambling. Just watch. Di sebuah bar, kita diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Annie. Dia adalah adik dari Ben dan mempunyai bar tersebut. Annie adalah sosok wanita yang sangat keras dan juga kasar. This is Annie, my sister. Look, I haven't exactly been a good brother. Tibanya Ben di bar Annie, tidak lama ia disambut oleh tinjuan dari Annie. Yah, kita bisa menyimpulkan jika hubungan persaudaraan antara Annie dan juga Ben tentu tidak terlalu harmonis. Tujuan Ben ke tempat Annie, dia memberitahu serta mengajak Annie untuk ikut dalam misi perampokan emas dari seorang gangster. Kyle told me, and now I'm telling you. You don't exactly have a great track record. Namun Annie tidak peduli akan hal tersebut dan membuat Ben pergi. All right, fine. The take is $500,000. Di sebuah permainan lotre, kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Kyle yang tampak lebih idiot. Dan Kyle ini adalah best friend dari Ben. Sort of. She will be. Ben datang ke tempat Kyle. Tidak lama Ben mendapatkan pesan singkat dari Annie yang ternyata ia setuju untuk ikut dalam misi tersebut. Kembali ke bar Annie, kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama David, yaitu penjaga keamanan pada bar tersebut. Ben dan Kyle tiba di bar Annie dan mulai berbincang untuk merencanakan perampokan yang akan mereka lakukan. I used to know a $3 So you've met David? Di sini rencana mereka hanya membuat mabuk Paul dan Leonard, yaitu bos yang akan melakukan transaksi emas pada gangster. Setelah mabuk, Ben menukarkan emas tersebut dengan emas palsu. Yang gue heran, hanya sesimpel itu rencana dari Ben dan juga Kyle untuk merampok dan terdengar sangat-sangat receh menurut gue ya. Come on. Let me talk to my associate for a minute. You sure you want this? It's a lot of money though. Jesus, don't go giving away the... Annie pun menyetujui atas rencana yang telah dibuat oleh Ben tanpa ragu sedikit pun. What now? You call Paul? Setelah itu, Kyle dan juga Ben mulai berpesta di sebuah bar untuk merayakan rencana mereka yang belum tentu berhasil. Setahu gue, di mana-mana kalau sudah berhasil merampok baru melakukan pesta atau perayaan, tapi ini malah kebalikan, jir. Pagi harinya, dengan wajah sedikit ngantuk, Ben bertemu dengan Paul, yaitu kaki tangan dari bos Leonard. Nah, rencana dari Leonard, dia ingin merekrut seorang untuk bergabung dalam transaksi tersebut. Kebetulan, Paul mengatakan jika Ben orang yang bisa dipercaya dalam urusan ini. Leonard menanyakan apakah Ben orang Yahudi. Sebenarnya, Leonard hanya mengetes kejujuran dari Ben. Ben ini memang orang Yahudi, namun di sini Ben berbohong dan mengaku dirinya bukan orang Yahudi. Leonard yang sudah tahu jika Ben orang Yahudi langsung membatalkan untuk mengajak Ben karena Ben tidak bisa dipercaya dan tidak jujur. Dan itu membuat rencana receh Ben kacau sehingga dia balik ke apartemen untuk membangunkan Kyle. Karena Ben telah gagal masuk menjadi anggota Leonard, maka langkah terakhir Kyle yang harus bertemu dengan Leonard untuk bisa menjadi anggota Leonard. Alright. Exactly. Just like Moses in the desert. There you go. You're gonna do great, honey. Okay. Love you. Dengan wajah yang gak kusut dan tidak ada semangat hidup, Kyle mulai berjalan.
Karena masih ngantuk, Kel malah tertabrak oleh mobil Paul dan juga Leonard lagi. Rencana mereka kembali kacau. Karena semua telah gagal, akhirnya yang turun tangan sendiri mengikuti jejak Paul dan juga Leonard adalah Ben. Dan kembali ke Ben lagi malahan ya. Sam berpindah ke sebuah rumah di mana tempat tersebut adalah tempat gangster pengolah emas bernama Wyatt dan adiknya bernama Jesse. Tidak lama, Paul dan juga Leonard pun datang ke tempat tersebut. Transaksi pun dilakukan antara Wyatt dan juga Leonard. You must be Wyatt. Namun yang terjadi, Leonard ingin membawa emas tersebut tanpa membayar karena Leonard mau memastikan apakah itu emas asli atau palsu. Mendengar hal tersebut, tentunya Wyatt tidak setuju dan terjadilah pembunuhan terhadap Paul yang dilakukan oleh Jess. Namun Leonard berhasil kabur dan dimulai dari sini sutradara akan membuat semua scene jadi lebih serius. Ben pun menyusul ke tempat tersebut. Saat dirinya kencing, tiba-tiba dirinya mendengar suara tembakan yang disusul oleh Leonard. Yang mengagetkan, Ben menembak Leonard karena rasa takutnya serta mengambil emas yang dibawa oleh Leonard. Tidak lama, Jesse berlari dari hutan untuk mengejar Ben. Nasib baik, Ben masih bisa kabur dari kejaran tersebut. Lalu Wyatt menghubungi James Mino, yaitu seorang pria yang menyamar menjadi seorang pendeta. Malam harinya, saat Ben berjalan di sebuah kota, ia mulai dibuntuti oleh James. Karena Ben telah mengetahui jika dirinya sedang diikuti oleh James, ia pun bersembunyi lalu menyandra James. Don't fucking move. Drop the gun. Ben terkejut melihat James memakai pakaian pendeta yang tidak layak untuk seorang gangster. Di sini James malah diperas oleh Ben untuk menyerahkan sepatu kepada dirinya. I'm not fucking around. Tidak berselang lama, Ben pun tiba di bar ini dan memberikan hasil perampokannya yang dalam aksi sebenarnya tidak terlihat seperti merampok seseorang. Dan semua menjadi kacau karena Ben telah diketahui wajah yang membuat identitas dan keberadaan mereka akan terancam. Sebagai informasi, kota tersebut tidaklah besar dan mudah untuk geng Wyatt melacak Ben. From now on, we call the shots. Worth $500,000, huh? $3 now. Let him go. Charlie and Hell no. Saat mereka sedang bersantai, datanglah Wyatt dan juga Jesse untuk mengambil barang yang telah dibawa oleh Ben dan sedikit baku tembak di dalam bar. Big slide. Dump up with the gold and maybe. Namun beruntung, polisi yang bernama Charlie datang ke tempat Annie dan dia adalah pacar dari Annie. Why don't you just give it back to him? Who the hell are you? Annie, you didn't tell me you have a brother. No offense. Yeah, none taken. Mereka pun berencana untuk menjual emas yang telah didapatkan kepada Bill, yaitu pengepul emas di kota tersebut. You go look for him. Kyle yang telah kembali ke hotel pagi harinya disekap oleh Wyatt dan rekan-rekannya. we're gonna kill you. You know the last time I saw Di sebuah bar, Annie didatangi oleh Wyatt, namun David berhasil mengajarnya dan menyandra Wyatt yang akan digunakan sebagai jaminan untuk mereka nantinya. Holy shit. He's still breathing. We may need him as a hostage. Lalu David dan Kyle pun ke tempat Bill untuk menjual emas. Shit better be worth it. How many Israelites does it take to... I got no problem with your people. Di sisi lain, James dan Jesse telah mengintai David dan juga Ben di sebuah mobil. While they were more spent, those boys made a decision, cost them their lives. Bill pun mulai memeriksa emas dan dinyatakan emas tersebut dengan rate kelas A. Bill menghargai emas tersebut $350.000 atau kalau kita rupiahkan kurang lebih 4,9 miliar. Sungguh angka yang sangat besar cu. Andai aja gue ada uang segitu langsung beli all skin epic di Mobile Legends gitu kan. David pun langsung setuju dengan hal tersebut. Saat David dan Ben keluar membawa uang satu tas penuh, tiba-tiba datanglah James dan juga Jesse menembak mereka berdua. Terjadilah tembak-tembakan antara mereka disusul dengan Bill untuk membantu David dan juga Ben. We'll cover you. Di sini Ben disuruh untuk meninggalkan mereka berdua dan kabur membawa uang tersebut. Stay frosty. And It's okay. Namun David dan juga Bill harus kalah dalam aksi yang membuat mereka harus modar di tempat. Oh shit, old time. you believe in hell.
Sesampainya Ben ke tempat Annie, lalu mengajak Annie untuk kabur dari kota. Namun yang terjadi ternyata Charlie menyusul ke tempat David saat baku tembak dan itu membuat keadaan semakin memburuk. White pun menyuruh Ben dan Annie untuk ke tempat pertama kali Ben mengambil emas dari mereka karena kalau tidak maka Charlie akan dibunuh oleh Jesse. Mendengar hal itu, Ben dan juga Annie pun datang ke tempat tersebut membawa White sebagai sandera untuk bertemu dengan Jesse yang telah menyandera Charlie. Where's David? Annie pun menyuruh Ben untuk menyerahkan uang kepada Jesse. Sen di sini agak sedih karena Ben berkorban dan harus tertembak oleh Jesse saat sedang mengadu pistol. I get it why you came back. Promise me one thing. I will. I'm sorry for everything. Namun Annie berhasil membalas kematian Ben dengan menembak Jesse tepat di bagian kepalanya. Dan semua orang yang dicintai oleh Annie harus kehilangan nyawa termasuk juga Charlie. Dengan rasa yang sangat sedih, Annie pun kembali tanpa membawa uang dari tempat itu. I'm sorry I lied to you. Film ini ditutup oleh si Bangki Kel yang ternyata masih hidup dan mengambil seluruh uangnya. Selesai. Oke, film ini menurut gue ya not bad lah ya. Namanya juga film komedi kriminal, tentunya akan kurang disuguhkan aksi-aksi yang menegangkan. Tapi cukuplah untuk menghibur walaupun lagi-lagi ending filmnya agak sedikit sedih. Udahlah, gue gak mau terlalu banyak berkomentar dengan film ini karena dari awal film juga gue tahu ini film lebih ke komedi daripada kriminalitas. Jadi gimana tanggapan kalian untuk film yang satu ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Jika kalian suka dengan konten ini, jangan ragu untuk klik tombol subscribe dan juga like. Sekali lagi bagi yang mau gitu. Segenap tim redaksi yang bertugas, gue pamit undur diri. See you di next video. Bye.